Halo guys, perkenalkan nama saya Devi Natasha dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat, khususnya masyarakat di Kota Medan yang multikultural, yakni terdiri dari berbagai suku dan budaya yang berbeda-beda. Nah, gimana guys? Banyak kan tradisi yang melekat pada masyarakat? Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait tradisi berikut? Ingin tahu jawabannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Pada video ini yang pertama kali akan saya bahas mengenai tradisi marhaban. Tradisi marhaban dalam masyarakat Indonesia merupakan tradisi tahunan yang dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi marhaban ini termasuk tradisi yang dapat dikatakan lestari karena sering dilakukan hingga sekarang ini oleh masyarakat Indonesia. Biasanya, tradisi marhaban ini dilaksanakan dalam prosesi acara yang berbeda-beda di setiap daerahnya, seperti acara mingguan ibu-ibu majelis, berangkat haji, umroh, akikah, khitan, dan pernikahan. Kata marhaban sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki dua makna, yaitu menyambut dan menghormati. Dalam masyarakat Indonesia, tradisi marhaban ini bukan hanya mempunyai makna menghormati dan menyambut saja, tetapi kata ini juga mempunyai makna yang sangat mendalam, yakni makna kerukunan umat Islam dan silaturahim untuk mempererat tali persaudaraan antar umat Islam. Sejarahnya, tradisi ini sudah ada pada zaman Rasulullah, tepatnya tahun 622 Masehi, yang pada saat itu bertepatan juga dengan tahun ke-13 kenabian. Tradisi ini pertama kali dilakukan oleh kaum Ansor sebagai tanda penghormatan dan penyambutan kepada Nabi Muhammad setelah hijrahnya bersama kaum Muhajirin ke kota Madinah untuk menciarkan agama Islam. Marhaban pada zaman Rasulullah dilakukan dengan membacakan nyanyian selamat datang yang mengandung makna pujian terhadap Rasulullah. Nyanyian ini dikenal dengan sholawat Badar yang berisi tentang Tola'al Badru alaina, yang artinya wahai purnama yang terbit kepada kita dari lembah Wada, dan wajiblah kita mengucap syukur di mana seruan adalah kepada Allah. Maka dalam hal ini, tradisi marhaban yang melekat bagi umat Islam diperbolehkan karena mengandung pujian pada Allah dan Rasul-Nya, hingga mengajak seluruh orang untuk bersolawat, dan selain itu juga untuk mempererat silaturahim antar umat Islam. Selanjutnya, tradisi pernikahan adat Jawa. Prosesi pernikahan adat Jawa menjadi salah satu prosesi pernikahan yang banyak dipakai di Indonesia. Hal ini terjadi karena komunitas suku Jawa termasuk salah satu suku terbanyak di Indonesia. Dan setiap ritual atau gerakan yang dilakukan selama prosesi adat mengandung makna tersendiri, hingga tradisi pernikahan adat Jawa banyak dipakai oleh masyarakat selain suku Jawa. Banyak rangkaian adat pernikahan Jawa yang harus dilakukan, namun yang sering dilakukan pada masyarakat Kota Medan hanya panggih atau temu manten, pecah telur, dulangan, sungkeman, dan tepung tawar. Yang pertama, acara panggih atau temu manten. Kata panggih berasal dari bahasa Jawa yang artinya bertemu. Upacara panggih adalah mempertemukan mempelai pria dan wanita sebagai suami istri setelah sah secara agama.
Tujuannya untuk memberi doa baik kepada kedua pengantin dan membimbing mereka dalam memindah rumah tangga. Dalam acara panggih ini, pengantin pria dan wanita akan dipertemukan berhadap-hadapan bersama dengan rombongan keluarga. Kemudian, mereka melakukan prosesi balangan gantal atau melempar gantal yang berupa daun sirih yang dilinting dengan isi bunga pinang, gambir, kapur sirih, dan tembakau hitam sebagai tanda bertemunya perasaan atau melempar hati dengan harapan diberikan kesejahteraan kedua mempelai. Selanjutnya prosesi menginjak telur. Pengantin pria akan menginjak telur mentah hingga pecah sebagai harapan mereka diberi keturunan. Selanjutnya pengantin wanita akan membasuh kaki pengantin pria sebagai wujud bakti dan kasih sayangnya. Yang ketiga, sungkeman. Sungkeman itu termasuk prosesi upacara panggih yang terakhir. Kata sungkeman artinya sujud sebagai tanda hormat. Dalam adat Jawa, sungkeman merupakan tindakan yang sangat penting sebagai wujud bakti dan hormat seorang anak kepada orang tuanya. Pada upacara panggih, kedua pengantin mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkannya, memohon maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan, dan memohon restu untuk menjalani kehidupan ke depannya. Kemudian tepung tawar. Tradisi tepung tawar merupakan bentuk rasa syukur atas terkabulnya suatu keinginan atau usaha. Upacara ini dilakukan dengan menepuk-nepukkan bedak pada punggung telapak tangan dan merenjis-renjiskan atau memercikkan air tawar pada orang yang akan ditepung tawari. Urutan merenjis digambarkan dalam bentuk lam alif yang bermakna Allah berkehendak. Acara tepung tawar dilanjutkan dengan menaburkan bunga-bunga rampai, beras putih, dan beras kuning ke seluruh badan orang yang ditepungi tawar. Setiap bagian dari perlengkapan upacara tepung tawar memiliki makna tersendiri. Beras berarti kemuliaan. Beras basuh atau beras putih yang sudah dibersihkan melambangkan kesucian diri, dan air mawar melambangkan keharuman. Prosesi ini diakhiri dengan pembacaan doa agar orang yang ditujukan dalam keadaan selamat dan penuh keagungan. Yang terakhir ialah tradisi pernikahan adat Minang. Di kota Medan hanya beberapa prosesi acara yang dilakukan. Yang pertama, menjapui marapulai. Menjapui marapulai adalah prosesi penjemputan pengantin pria menuju kediaman mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah. Orang yang melakukan penjemputan adalah rombongan utusan dari pihak keluarga wanita. Mereka akan datang sambil membawa beberapa perlengkapan pendukung. Saat tiba di lokasi penjemputan, pihak rombongan kemudian menyatakan maksud kedatangan sambil menyerahkan barang bawaan. Lalu diakhiri dengan arak-arakan calon mempelai pria beserta keluarganya untuk menuju kediaman calon mempelai wanita. Pada ritual menjempui marapulai ini juga akan dilakukan pemberian gelar pusaka untuk calon pengantin pria sebagai lambang kedewasaan. Prosesi yang kedua, penyambutan di rumah anak daro. Prosesi penyambutan calon mempelai pria di rumah anak daro biasanya diadakan dengan sangat meriah. Musik tradisional khas Minang berupa talempong dan gandang tabu pun dimainkan sebagai latar belakangnya. Rombongan akan disambut dengan sejumlah dara berbusana adat yang sudah menyiapkan sirih lengkap di tangan mereka. Terdapat pula barisan pemuda-pemuda berpakaian silat di depannya. Para sesepuh lalu menaburi calon mempelai pria dengan beras kuning,
Bagian kakinya pun dipercikkan air sebagai simbol kesucian sebelum memasuki pintu rumah. Pada video ini, kedatangan Marapulai atau pengantin pria di rumah anak Daro disambut dengan pantun oleh para petua atau sesepuh sebelum berjumpa dengan anak Daro atau pengantin wanita. Para petua dari pengantin pria dan wanita saling berbalas pantun hingga dipersilakan masuk menemui anak Daro. Ketika bertemunya Marapulai dan anak Daro, maka langkah pertama mereka sebelum memasuki lokasi resepsi disambut dengan tarian Minang oleh anak Dara yang berbusana adat hingga dipersilakan masuk ke dalam, yang diiringi dengan musik Minang hingga tabuhan gendang atau randai. Nah, prosesi yang ketiga atau yang terakhir yaitu randai. Randai merupakan kesenian khas dari Minangkabau yang merupakan penggabungan dari beberapa kesenian lain, yakni seni musik, seni tari, pencak silat, serta teater. Berandai berarti bakaba atau menceritakan. Umumnya, cerita yang ada dalam randai ialah syair ataupun gurindam yang berisi nasihat-nasihat untuk yang menyaksikannya. Randai ini diselenggarakan tanpa panggung atau dekorasi tersendiri sebab pada dasarnya harus di alam terbuka sehingga rakyat juga dapat menyaksikannya. Pada awalnya, randai adalah media untuk menyampaikan kabar atau berita rakyat melalui gurindam atau syair yang didendangkan dan gelombang atau tari yang bersumber dari gerakan-gerakan silat Minangkabau. Namun, dalam perkembangan zaman dan mulai jarangnya tradisi ini digunakan, maka sedikit ada perubahan ciri khas pada randai ini, yakni pergelaran musik khas Minang dari tabuhan gendang dan peluit dari tanaman yang diiringi dengan tarian Minang serta pencak silat. Nah, itulah beberapa tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya masyarakat suku Jawa dan Padang. Dalam hal ini, Islam tidak memperbolehkan semua budaya atau tradisi yang ada pada masyarakat itu dilakukan. Namun, suatu budaya dan tradisi baru dapat diterima dalam Islam apabila budaya tersebut selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta disepakati oleh para ulama atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah uruf sahih yang tidak melanggar syariat Islam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, wal urfu maf'ulun bi idza warad hukmu minas syar'i syarifi lam yuhad. Uruf atau kebiasaan setempat itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi. Maksudnya, tetap ketika ada dalil syar'i yang menjelaskan suatu hukum, maka tetap dalil dipakai. Jika tidak didapati dalil, barulah beralih pada istilah uruf yang berlaku. Demikianlah video pendidikan multikultural ini yang menyajikan berbagai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya masyarakat Kota Medan. Dapat kita ketahui bersama bahwa berdasarkan video ini, Indonesia itu memiliki kaya akan suku dan budaya yang melekat pada masyarakat. Kebudayaan yang ada menjadi kekayaan serta ciri khas tersendiri yang harus tetap kita lestarikan bersama. Oleh karena itu, pegang teguh syariat, lestarikan budaya, dan hidup bersama dengan damai.